Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holilur Rahman, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah ke-NU-an. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa penting mempelajari Nahdlatul Ulama. Mempelajari Nahdlatul Ulama sangat penting karena beberapa alasan strategis berikut. Organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sehingga memahami Nahdlatul Ulama berarti memahami mayoritas dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu pilar modernisasi beragama, wasatiyah. Nahdlatul Ulama konsisten mengusung nilai tawasul, modern, tawazun atau seimbang, dan tasamuh atau toleran, yang menjadi kunci penjaga perdamaian dan kerukunan di tengah keberagaman. Kemudian poin yang ketiga yaitu penjaga NKRI. Nahdlatul Ulama memiliki prinsip hubul waton minal iman, cinta tanah air dalam sebagian dari iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, menjadikan benteng utama dalam mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI dari ideologi ekstrem. Kemudian yang keempat yaitu basis sosial dan pendidikan. NU mengakar kuat dalam kebudayaan lokal dan mengelola puluhan ribu pesantren yang membentuk karakter moral serta jaringan intelektual masyarakat Indonesia. Soal yang kedua adalah jelaskan hubungan NU dan pesantren. Hubungan antara Nahdlatul Ulama dan pesantren dapat digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan ini sangat erat dan bersifat organik karena beberapa alasan berikut. Rahim dan basis pendirian NU lahir dari rahim pesantren pada tahun 1926. Para pendiri Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah para ulama pengasuh pesantren. Basis massa dan jaringan. Pesantren adalah pilar utama dan basis massa RIN Nahdlatul Ulama. Jaringan antar pesantren di seluruh Indonesia membentuk struktur kultural yang memperkuat eksistensi NU. Pusat kaderisasi. Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan tempat melahirkan kader-kader ulama, pengurus dan intelektual NU yang akan melanjutkan kepemimpinan organisasi. Kesamaan ideologi. Pesantren adalah penjaga dan penyebar utama ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja yang menjadi asas keagamaan NU. Soal yang ketiga adalah jelaskan pergerakan NU secara umum dan dalam masa kolonialisasi Belanda. Secara umum, pergerakan Nahdlatul Ulama pada masa kolonialisasi Belanda bergerak di dua lini utama, yaitu keagamaan sosial dan politik berbangsa secara tidak langsung. Benteng budaya dan pendidikan. Pesantren. NU menjadi pesantren sebagai pusat perlawanan kultural. Mereka menolak modernisasi dan westernisasi ala Belanda demi menjaga kemurnian ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah serta tradisi lokal. Poin kedua yaitu perlawanan hukum dan fatwa. NU secara tegas mengeluarkan fatwa-fatwa yang membatasi kerjasama dengan penjajah. Salah satu yang terkenal adalah melarang umat Islam memakai pakaian menyerupai orang Belanda seperti dasi dan topi barat sebagai simbol penolakan identitas sejarah. Kemudian poin yang ketiga adalah sikap politik non-kooperatif. Meskipun bergerak sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama bersikap kritis terhadap kebijakan agraria dan pendidikan Belanda yang diskriminatif terhadap pribumi. NU juga bergabung dalam Majelis Islam ala Indonesia untuk menyatukan suara umat Islam melawan kolonialisme. Kemudian soal yang keempat adalah jelaskan peran Kiai Haji Wahid Hasyim
dalam BPUPKI, PKI, dan Panitia 9. Kiai Haji Wahid Hasyim berperan sebagai tokoh pemersatu di arsitek ekonomi, di arsitek kompromi antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Perannya yaitu dalam organisasi BPUPKI menjadi representasi utama kalangan ulama yang memperjuangkan agar nilai-nilai Islam mendapat tempat konstitusional dalam dasar negara sekaligus menjaga keharmonisan antar golongan. Kemudian perannya dalam Panitia 9 menjadi salah satu perumus Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan ikut menyusun draft awal sila pertama yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Perannya dalam PPKI yaitu menunjukkan jiwa besar demi keutuhan NKRI dengan menyetujui penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta dan mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga wilayah Indonesia Timur tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Soal yang terakhir adalah jelaskan arti penting resolusi jihad yang disampaikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu legitimasi keagamaan untuk membela negara. Penjelasannya menegaskan bahwa membela tanah air dan penjajah hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap individu muslim. Yang kedua, pemicu peristiwa 10 November menjadi moto penggerakan dan pembakar semangat pahlawan ribuan santri, pemuda dan rakyat hingga meletusnya pertempuran dahsyat di Surabaya. Penyelamatan kemerdekaan RI, menjaga kedaulatan Indonesia yang baru seumur jagung dari upaya penjajahan kembali oleh sekutu. Kemudian poin terakhir yaitu bukti nasionalisme religius, menjadi bukti sejarah bahwa nilai-nilai Islam dan nasionalisme berjalan beriring dalam mempertahankan NKRI cikal bakal Hari Santri Nasional. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa saya kerjakan, saya buat untuk melengkapi tugas UAS video ke N1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.